Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami syahri Ramadan wa anzala fihi kitabahul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbun nasi wa rabbil alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mubin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan bersama-sama sedalam-dalamnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tetap dapat istiqomah menunaikan ibadah puasa dan qiyamul lail, salat tarawih hingga ke malam hari ini, malam 17 Ramadan, malam nuzulil Quran, malam di mana Allah Subhanahu wa taala 15 abad yang lalu memulai wahyu Al-Quran kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Kepada beliaulah Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah, dan melalui lidah beliaulah Al-Quran ini sampai kepada kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, menurut sekian banyak ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dalam 2 tahap. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Al-Lauhil Mahfuz di Sidratil Muntaha ke Baitul Izzah di langit pertama. Tahap pertama turunnya Al-Quran ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Al-Lauhil Mahfuz, Sidratil Muntaha, dan Baitul Izzah adalah nama-nama tempat yang hakikatnya tidak akan dapat dijangkau dan dimengerti oleh akal pikiran kita. Kapan malam Lailatul Qadar terjadi, tidak ada seorang pun hamba Allah yang mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan isyarat-isyarat dan gambaran kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap, sedikit demi sedikit kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan dengan turunnya wahyu pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kitab suci kita ini dinamakan Al-Quranul Karim? Al-Quran artinya secara bahasa adalah bacaan yang sempurna, dan Al-Karim adalah yang sangat mulia. Jadi Al-Quranul Karim maknanya adalah bacaan yang sangat sempurna dan sangat mulia. Mengapa disebut demikian? Menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat saja bagaimana umat manusia di berbagai penjuru negara, di berbagai penjuru dunia memperlakukan Al-Quranul Karim ini dari sejak ia diwahyukan pertama kali dahulu hingga ke masa kita sekarang ini. Hanya Al-Quranlah di dunia ini satu-satunya buku atau bahan bacaan
yang dimiliki dan disimpan oleh demikian banyak orang, sampai-sampai tidak akan ada seorang pun yang dapat menghitung berapa kali Al-Quran pernah dicetak di dunia ini. Sebanyak-banyaknya sebuah buku pernah dicetak, tidak ada satupun buku yang jumlah cetakannya dapat melampaui jumlah cetakan Al-Quran. Hanya Al-Quranlah bahan bacaan yang paling orisinal, tidak pernah berubah sedikit pun, baik pada setiap kalimat maupun kata, bahkan pada huruf-hurufnya. Dari sejak Al-Quran pertama kali diwahyukan dahulu hingga ke masa kita sekarang ini. Kemudian hanya Al-Quranlah di dunia ini bahan bacaan yang selalu dibaca oleh demikian banyak orang, baik siang ataupun malam, baik mereka mengerti ataupun tidak, baik mereka lancar ataupun tidak, baik dalam suasana hati sedang bersedih maupun dalam suasana hati sedang gembira. Hanya Al-Quranlah di dunia ini bahan bacaan yang selalu dipelajari oleh demikian banyak orang sampai begitu detail, ya. Sampai ke ayat-ayatnya, seperti kapan ayat ini turun, di mana surah ini turun, apa yang melatar belakangi ayat atau surat ini turun. Hanya Al-Quranlah di dunia ini bahan bacaan yang dipelajari maksud-maksud di balik setiap ayatnya, bahkan maksud-maksud di balik setiap kalimat dan katanya. Hanya Al-Quranlah di dunia ini bahan bacaan yang selalu dipelajari aturan-aturan dan tata cara membacanya. Seperti mana yang harus dibaca panjang dan pendek, mana yang harus dibaca tebal dan tipis, bagian mana kita boleh terus membaca dan harus berhenti, apa saja lagu-lagu bacaan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Bahkan hanya Al-Quranlah yang dipelajari oleh banyak orang sampai ke adab-adab dan etika-etika yang harus diperhatikan oleh seseorang yang membaca Al-Quran. Tidak ada buku, dokumen tertulis apapun yang mendapatkan perlakuan seperti itu selain Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim bahan bacaan yang sangat sempurna dan sangat mulia, yang diperlakukan dengan demikian mulia oleh begitu banyak manusia di muka bumi inilah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya Al-Quran dan tuntunan Al-Quran ke dalam jiwa kita, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Puasa diharapkan dapat menyiapkan hati kita untuk dapat menangkap dengan penuh tuntunan-tuntunan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumus syahr falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan itu, maka berpuasa. Jadi berpuasa berkaitan erat dengan turunnya Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu maka
di paruh kedua, di paruh terakhir Ramadan ini, mari kita benar-benar jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kita lebih dekatkan lagi diri kita lebih dekatkan lagi keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan Al-Quran. Mereka yang belum lancar membacanya, mulailah belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah terlalu tua untuk belajar Al-Quran. Mereka yang sudah lancar membacanya, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril ketika datang bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW dan malaikat Jibril selalu bertadarus di malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.